Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh tiap makhluk yang bernyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian, hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Meski demikian, sejatinya kematian menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada yang mengetahui pasti kapan kematian tersebut akan datang. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, husnul khotimah diartikan sebagai akhir yang baik. Artinya, keadaan baik yang terjadi kepada diri seorang muslim pada saat ia meninggal dunia, yang diisi dengan amal soleh sampai ajal menjemputnya. Ada beberapa karakter yang menandakan seorang muslim meninggal dalam kondisi baik atau husnul khotimah. Silakan simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini ciri-ciri orang mau meninggal husnul khotimah dalam pandangan Islam. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat sebelum menghembuskan napas terakhirnya, maka orang tersebut termasuk dalam kategori mati husnul khotimah. Pengucapan kalimat syahadat tentu lebih baik jika dibarengi penerapannya selama hidup.
Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusannya dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak wanitanya, serta kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga lewat pintu surga yang 8 sekehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Ciri yang kedua adalah dahinya berkeringat. Keringat pada dahi ini menandakan rasa malu akibat kesalahan saat masih hidup. Kondisi ini berbeda dengan seorang hamba yang tak lagi punya rasa malu atau bersalah yang didasarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al-mu'minu yamutu bi'arokil jabin, yang artinya orang yang beriman meninggal dengan keringat pada alisnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, mati syahid. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keutamaan mati syahid dijelaskan dalam Al-Quran. Mendapat pahala yang besar serta kondisi akhir yang baik. Orang-orang yang masuk dalam golongan mati syahid telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat kemudian menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu, sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, ibu yang meninggal saat melahirkan juga dijelaskan memperoleh keutamaan husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Tanda yang keempat adalah berpulang pada hari Kamis malam Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya telah menentukan keutamaan seorang Muslim yang wafat pada malam Jumat. Dalam hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, keutamaan yang sama berlaku bagi Muslim yang meninggal di hari Jumat. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Yang artinya, tidak ada seorang muslim pun, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa, yang meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur.
Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.